Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kajian bersama Ustadz Hanan Suryana. Oke. Untuk poin yang pertama, untuk masalah tarikan lelangan ya. Jadi ini sebenarnya sih reminder lagi aja untuk masalah lelangan, jangan sampai ada kesalahan baik di list, entah selisih barang, barcode, penempelan label. Jadi intinya untuk lelangan itu di double check. Nah, jadi kalau seandainya ada captoknya libur, orang keduanya mungkin yang bantu untuk ngecek. Jangan sampai lelangannya itu salah pas di pusat gitu ya. Oke, untuk yang kedua, ini membahas masalah meeting kemarin, meeting kepala toko untuk perihal efisiensi karyawan. Untuk toko-toko yang NKB-nya tidak mencapai 30 juta akan dijadikan 2 orang untuk yang jaga di tokonya gitu. Jadi diharapkan untuk toko-toko yang NKB-nya belum mencapai, tolong dipus lagi. Jangan sampai NKB-nya di bawah 30 juta, atau bisa jadi kalau misalkan NKB-nya 25 juta tapi NKBS-nya itu 10 sampai 15 juta, itu mungkin masih bisa dipertimbangkan lagi untuk tetap jaga bertiga gitu. Nah, jadi diharapkan untuk lebih fokus lagi pada tokonya, jangan sampai kena seperti jaga cuma 2 orang gitu, karena bakalan ribet nanti untuk libur atau pulang sorenya. Terus juga untuk poin yang selanjutnya, untuk masalah schedule tokonya juga akan dibuat. Jadi kalau untuk toko-toko yang jaga berdua, itu schedule-nya akan dibuat nih, dibikin dulu schedule-nya. Jadi nggak bisa milih-milih lagi nih mau libur tanggal berapa, karena schedule-nya akan dibikin dari AM atau RM gitu. Terus juga untuk poin selanjutnya, untuk penerimaan sertifikat rumah dengan luas bangunan minimal 60 meter persegi, panjang 15 meter, pinjaman 15 juta maksimal. Nah, ini terima maksimal satu tokonya itu adalah 10 sertifikat rumah. Jadi untuk yang mungkin minus DH, coba beralih ke S, tawarin sertifikat rumah, siapa tahu ada yang mau. Gak ada sertifikat rumah, ini maksimal 10 sertifikat. Nah, jadi lumayan bisa achievement juga nantinya, sertifikat di achievement S itu lumayan 400.000. Terus juga untuk sertifikat yang misalkan bukan nama sendiri, itu wajib para ahli warisnya untuk menandatangani di atas materai. Misalkan ahli warisnya ada 4, berarti 4-4-nya harus tanda tangan di atas materai, dan membuat surat persetujuan bahwa dari salah satu pihak untuk menggadaikan sertifikatnya tersebut gitu. Jadi biar supaya seandainya nih misalkan satu ahli waris nggak tanda tangan, itu bakal kecot nanti sama ahli waris yang lain gitu, karena harus persetujuan semuanya, karena ini belum balik nama dan masih nama orang tuanya gitu. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk perihal outdoor AC wajib memakai tralis. Nah, jika berada di luar folding, jika sampai tanggal 31 Mei 2025 belum dipasang tralis AC, maka AC-nya akan dioper otomatis ke toko-toko. Mungkin bisa jadi di luar area kita, karena di luar area kita pun masih banyak yang toko-tokonya tidak memakai AC gitu. Jadi diharapkan untuk toko-toko yang outdoor yang ada di luar itu segera menghubungkan ke AM kapan mau dipasangnya. Dan nanti untuk yang hilang outdoornya mohon bersabar, nanti akan dipintain dulu outdoornya, habis itu baru pasang ya tralisnya ya.
Terus juga untuk poin selanjutnya, untuk pria sayembar TikTok. Nah, ini mana nih toko-tokonya belum ada yang live sendirian. Nah, ini lumayan sayembar TikToknya ini. Kalau misalkan live ada dua kategori. Untuk live itu view terbanyak itu nanti di screen record. Nah, kalau untuk view terbanyak itu nanti mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah dari owner karena apresiasi untuk pencapaian live-nya. Terus juga untuk kategori kedua itu yaitu postingan di TikTok. Kalau mencapai like terbanyak dan view terbanyak juga itu akan mendapatkan hadiah. Nah, jika di satu toko live-nya udah banyak, terus postingannya dapat like dan view terbanyak, itu hadiahnya diborong dua-duanya menjadi 2 juta rupiah gitu. Nah, jadi diusahain aja coba cari tutorial-tutorial biar mendatangkan view banyak gitu. Kan pasti ada tuh. Gitu. Oke, untuk yang selanjutnya untuk perbantuan ya. Ini di reminder lagi. Siapapun yang berbantuan nanti tolong untuk tidak mengambil barang-barang yang ada di pusat seperti charger, terus juga kabel charger, terus juga headset, terus juga seperti stiker-stiker iPhone. Nah, ini ada beberapa anak yang terekam CCTV karena di pusat itu CCTV-nya ada puluhan. Di semua sudut-sudut ada CCTV. Dan ada yang terkena screenshotan dia mengambil barang-barang yang tadi disebutkan, itu akan dirisenkan dan gajinya tidak dikeluarkan. Nah, jadi jangan sampai kalian rugi hanya karena ngambil kabel charger, hanya ngambil tukar kepala charger, terus ngambil stiker-stiker iPhone yang seharusnya itu bisa dibeli dengan harga yang mungkin di bawah 100.000 atau di bawah 50.000. Untuk stiker apalagi bisa gratis mungkin. Gitu. Untuk lelangan yang ada di toko gitu kan. Oke, jadi terus juga attitude-nya juga ditolong dijaga saat perbantuan, jangan sampai nanti pusatnya ini yang akan melapor nih ke owner. Misalkan ada anak toko yang males-malesan kerjanya, terus dibilanginnya nggak ngerti, nggak mau ikutin arahan-arahan dari anak-anak pusat. Nah, itu akan langsung diadukan ke owner gitu. Jadi nanti pusat akan mengadukan gitu. Jadi diharapkan untuk attitude-nya juga, terus juga jangan malas-malesan saat berbantuan, ikutin apa yang menjadi arahan dari anak pusat gitu. Terus juga untuk yang selanjutnya, untuk menghitung uang kas saat closingan dan saat opening. Jadi saat closingan kalian udah hitung uang kas dan kalian tulis di buku serah terima. Besok paginya sebelum kalian opening, kalian hitung uang kas lagi dan dipastikan uang kasnya ngeplusnya sama dengan yang semalam gitu. Jadi untuk mempersempit gerak ruang dari orang-orang yang sekiranya tidak bertanggung jawab gitu, itu kita juga harus lebih teliti lagi, lebih cekatan lagi gitu. Nah, terus juga untuk serah terima uang. Nah, serah terima uang dan barang di berangkas itu wajib dan difoto. Nah, ini belum ada yang ngirim foto nih. Kenapa belum ada yang ngirim foto serah terima uang dan barang? Sebelumnya sudah di-share nih bahwa harus kirim saat closingan, kirim serah terima uang dan barang. Dan bukunya difoto, di-share ke grup. Gitu. Biar ada buktinya kalau kalian ini ada serah terimanya. Jadi sewaktu-waktu terjadi selisih, kalian ini nggak main salah-salahan. Jadi yang satu nyalain yang satunya lagi, yang satunya lagi nyalain yang satu. Jadi main salah-salahan. Nah, jadi jangan sampai kalian udah serah terima Pak kemarin, tapi nggak dipoto. Nah, main salah-salahan. Gitu. Terus juga, nah ini yang paling terpenting nih. Jangan kabur-kaburan dari ruang pelayanan lebih dari 15 menit tanpa ACC AM. Kalau seandainya ada yang seperti itu, tolong kalian laporkan saja ke AM.
Jika keptoknya yang seperti itu, kalian laporkan. Jika anak tokonya yang seperti itu, kalian tegur dari keptok-keptok. Kalau keptoknya nggak sanggup buat negur, lapor KM, nggak apa-apa. Gitu. Oke. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab ataupun tambahan wajib mulai dari toko kode lokasi 214. Oke, dia lagi sibuk. Oke, nggak jadi. Oke. Outdoor. Masih masih bisa kan? Ya, wajib. Karena itu tetap masih bisa. Jangankan yang kayak gitu. Rian aja pernah naik ke rolling door. Nah, Rian tanpa peralatan yang memadai dia bisa memanjat rolling door waktu itu. Apalagi milling. Nah, milling ini pinter. Masing-masing sih gitu. Enggak, beda lagi. Ya kalau misalkan tidak sanggup untuk mengkerangkeng, kemarin Pondok Rajak mau siap Pondok Rajak siap nggak? Oh, Pondok Rajak sudah siap. Jadi kemungkinan akan dipindah alihkan gitu. Tuh pindah alih kata. Apa namanya? Kerangkengnya nggak usah full. Jadi kalau itu kan karena di dalam ya buat ngunci aja gitu. Nggak usah full full kerangkeng. Yang penting nggak itu kan juga susah juga tuh ngambilnya kalau dia pakai kerangkeng kan agak lama. Oke lanjut tambahannya apa dan Nisa? Nggak tidak lah. Oke jadi jangan langsung ditolak ya kalau misalkan ada handphone yang habis dipotongan coba kalian locate li laku 6 gitu karena lumayan siapa tahu dia gade laku 6 besok dia gade yang lebih laku lagi. Oke, selanjutnya toko Skati. Nanti kebetulan saya ada kerangkeng. Kalau dari saya paling murah banget, low budget, 1 juta rupiah itu udah all in. 1 juta rupiah. Gimana? Setuju? 1 juta? Nanti kita akan konsultasikan. Loh, katanya mau yang murah. Itu udah murah banget. Itu udah dipanjatin sama abangnya. Abangnya yang manjat sendiri nanti masang kerangkeng. Gitu ya. Bisa. Jadi konfirmasi dulu siapa yang masang. Nanti kita lihat dulu yang masang kayak gimana. Gitu. Oke, tambahannya tolong tambahannya.
Oke, lanjut. Satunya lagi itu nanti akan dioper ke toko baru yang mau opening. Nah, toko barunya itu sekarang ada di daerah Sukabumi. Jadi untuk orang yang selanjutnya akan dioper ke toko-toko opening gitu. Dan nanti untuk perekrutan karyawan kita akan stop. Nah, dan juga nanti akan buka di daerah Banjarnegara dan di daerah Solo. Nah, kemungkinan akan ke dua daerah itu. Karena akan buka 5 cabang sekaligus. Jadi ada 10 cabang yang akan buka di situ. Nanti akan dioper ke sana. Gitu. Nanti untuk tempatnya akan disiapin seperti mes, modelnya kayak kandang-kandang kambing dikit lah gitu. Oke ya. Jadi nanti akan disiapkan hotel di sana ya. Oke, tambahannya, Jana, Jana. Oke, terima kasih untuk tambahannya dan pertanyaannya sangat membantu, bagus. Selanjutnya, lanjut next. Oke, akan saya coba bantu jawab. Boleh. Preon, preon atau outdoor? Kalau preon ada di dalam outdoor. Outdoornya, tuh. Jadi outdoornya ada di dalam rolling, tidak perlu untuk pasang kerangkeng. Gitu. Jadi uang kerangkengnya boleh ditransfer ke AM aja. Udah itu doang pertanyaannya. Apa lagi? Udah pasti sama sih sebenarnya. Dia kalau kayak gitu. Jadi sebenarnya sama aja kayak BPKB gitu. Nggak ada bedanya sebenarnya. Nggak ada. Dia kalau mau diperpanjang terus nggak masalah. Karena kan kalau sertifikat sebenarnya harga tanah tuh kan semakin lama semakin naik. Dia beda sama kendaraan. Kalau kendaraan semakin lama semakin harganya menurun. Tapi kalau misalkan sertifikat rumah itu harga tanah akan naik, harga bangunan akan naik sebenarnya gitu. Semakin dia perpanjang ya semakin untung lah. Tuh. Oke, tambahannya. Oke, bisa pakai peti burung bisa. Peti burung dara yang dari telur. Nah, itu bisa. Coba, itu kan bentuknya kotak tuh, pas tuh. Coba dulu di kerangkeng. Nah, itu bentuk kamuflase, siapa tahu itu orang mengiranya itu burung dara. Atau peti ini buat ngubur bisa. Peti pemakaman bisa bisa.
Di sini dingin banget meskipun kagak ada AC-nya loh. Dingin banget sini. Nggak ada AC-nya padahal. Bagi yang mau bertanya-tanya seputar kajian untuk Ustadz Hanan Suryana, jadi boleh di PC saja gitu. Boleh, boleh, boleh. PC, PC, PC di bawah ya, PC di bawah. Ini ngomong siapa ini ngomong? Ini ngomong siapa ini? Dini nggak jadi nanya lu. Oh, itu PC buat kajian maksudnya. Ustadz Hanan Suryana, kajiannya PC. Yang mana tuh? Tralisnya. Nah, kebetulan gara-gara kita PC Pak Yongki ngomong ke Pak Prengki. Nah, hasilnya seperti ini. Gitu. Dia mau dia mau beliin tralisnya, tapi kata dia outdoornya anak toko. Gitu. Karena nah, jadi saya juga nggak tahu ya kenapa jadi seperti itu. Padahal kita udah ajuin, coba ajuin dan ternyata malah berbalik lagi. Dia malah menyarankan opsi yang ketiga. Kalau misalkan tidak ada tralis sampai tanggal 31 Mei, maka AC-nya akan dicabut, dia tarik dealer. Itu. Ya, sampai tanggal 31 Mei. Itu jadi kemarin kan udah di meetingin tuh, apakah kemarin dibahas di meeting gitu. Jadi makanya ini kita bahas lagi di sini karena mungkin beberapa kepala toko yang kurang aktif ya. Jadi kita akan membahas lagi biar nggak menyesal nanti karena banyak toko-toko yang mengharapkan AC gitu pas di meeting kemarin. Boleh tanya sama Ana, sama Ica, sama Danisa, sama Keptoknya pun sama gitu. Jadi banyak sekali toko-toko yang mengharapkan AC. Jadi dia mau bela-belain untuk bayar tralis, untuk kerangkeng agar mendapatkan AC tanpa harus menunggu omset 600 juta. Gitu. Karena kan kalau pasang AC minimal 600 juta dan beberapa toko ada yang nggak sanggup sampai di angka segitu. Makanya dia lebih milih untuk dia bayarin aja deh tralisnya biar AC-nya diambil. Gitu. Berarti ini baru tahu ya? Oke, berarti sekarang sudah tahu. Mohon bersabar, ini ujian. Uh, Ya, jadi nanti akan dipesenin outdoornya dulu. Nah, saat outdoornya terpasang, itu wajib langsung pada saat hari itu juga ditralis gitu. Seperti itu. Oke, 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 baik, baik, baik. Termasuk, betul sekali. Memang termasuk di setengah tujuh itu gitu. Hitungannya kan setengah tujuh ada lima ya. Kalau udah lebih dari lima berarti itu akan dipotong. Emang nggak dikasih tahu? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Betul. Gitu. Jadi itu termasuk dari bagian yang setengah tujuh karena kenapa setengah tujuh diadain lima? Karena untuk mencegah hal seperti itu. Gitu. Subhanallah. Tidak lah. Kan itu dapat bonus. Digantiin pakai bonus. Gitu. Jadi tidak dispensasi itu hanya 2 hari dapat tambahan libur. Selebihnya itu dihitung setengah tujuh. Gitu ya. Subhanallah.
Emang ada yang bilangin? Potong. Astagfirullahaladzim. Saya hanya memberikan kegembiraan, bukan tertawa, bukan. Masya Allah. Nanti ya dilihat lah gajinya lah gitu. Lagian pulang setengah tujuh mulu mau pada kemana sih? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ya udah nanti coba kalau misalkan ke pusat tuh, nanti kan ada yang nanya tuh si Rafli atau Rifki. Coba tanya sama dengkotnya yaitu Kayuri. Coba Kayuri kalau kemarin itu termasuk dalam dispen apa enggak sih gitu. Pasti Yuri bilang tidak. Wahai anak Adam, tidak gitu. Ya oke oke. Ini ngilang ini pondok rajak ini kemana ini pondok rajak nih? Aduh. Astagfirullahaladzim. Ayo, 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 tanya, tanya, tanya. Yang apa tuh? Uang kas area itu kan nanti kan denda-dendanya masih banyak yang berjalan tuh. Seperti di Sukahati, seperti di Keradenan, seperti di mana lagi tuh? Mana lagi tuh? Denda kan? Uang kas kan? Nah, itu. Nah, itu kita akan berlanjut terus. Nanti uang kasnya kemungkinan akan saya pakai dulu untuk umroh. Jadi kebetulan saya mau umroh dulu, nanti uangnya akan saya pakai ya. Kalau untuk partisipasinya lebih banyak lagi denda-dendanya ya, saya ingin umroh. Ya pokoknya itu berjalan terus intinya ya. Apa terlebih lagi sih denda-denda yang salah input ya. Tolong juga nih kepek-kepek nih kasih tahu sama anak tokonya kalau untuk input datanya lebih teliti atau juga anak toko kalau ada kepek yang teledor kasih tahu aja gitu. Jangan sampai dia nombok gara-gara salah input data maupun transaksi karena lumayan kan 50.000 dendanya. Itu juga nanti akan dikumpulkan untuk dana haji dan umroh gitu untuk kalian-kalian juga nanti gitu kan. Masya Allah. Kerangkeng boleh nanti mungkin kita beli kerangkeng bukan buat outdoor tapi buat orang yang sering kabur-kaburan kita akan kerangkeng dia. Kita beli kerangkeng nanti pasang. Emang Firda mau beli kerangkeng buat apaan, Fir? Buat calon suaminya. Astagfirullahaladzim, Firda. Buat calon suami. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Jangan, Firda. Calon suami Firda itu anak yang baik. Jangan dikerangkeng, jangan. Tidak baik, tidak baik. Udah itu doang. Astagfirullah. Sedikit sekali pertanyaan. Biasanya bertanya sampai 237 kali. Ya udah, tambahannya dulu dah, tambahannya dah. Firda pasti mempunyai tambahan tersendiri nih. Kasih tahu. Nah,
Oh, bersendawa. Nanya, waduh. Nanya apa? Nanya apa? Itu berarti datanya tidak terbaca. Betul sekali. Menggadinya apa dia? Pas dicek di emailnya 00. Ya, memang itu berarti datanya dia itu sudah rusak datanya. Nggak bisa. Pokoknya selama dia itu barangnya tidak inter, itu bisa digadai. Apakah sudah membantu untuk mempermudah permasalahan-permasalahan Anda ini semua dari jawaban-jawaban saya ini? Apakah sangat membantu? Bila membantu, tolong klik like dan subscribe. Nah, apa Dini? Ngangkat tangan. Oh, ngangkat tangan begini tuh tandanya bertanya. Ah, ini dia. Jadi gini ya. Untuk seragam-seragam yang pembuatannya itu DP-nya tahun berapa DP-nya pada? 2024. Itu kalian ikhlaskan, kalian pesan lagi yang baru. Nggak, jadi intinya gini. Untuk seragam yang kemarin dipesan, itu kan sekarang lagi ditanya nih kelanjutannya. Entah itu mau dipulangin lagi uangnya, pasti sih kayaknya dipulangin lagi uangnya karena nggak akan dilanjutin lagi. Nah, untuk yang belum dapat seragam nih yang udah lama kerja, pesen dulu aja sama kloterannya Pak Franky. Jadi nanti seragamnya dapat, duit yang itu nanti pas dibalikin masuk lagi ke AM-nya masing-masing. Gitu. Nah, itu sedang ditanya sama Pak Reza. Jadi nanti Pak Reza akan menginfokan perihal uangnya yang udah DP tuh. Nanti akan masuk ke AM-nya masing-masing gitu. Nanti kloter keempat kayaknya akan dibuka setelah seragam yang si apa tuh kemarin mesen ya? Siapa sih? Ferdi sama Valda. Nanti kalau dia udah dikasihin baru dibuka kloter keempat. Baru mesen ulang lagi tuh. Nah, dan itu wajib tuh mesen tuh yang pada udah lama-lama kerja. Nah, gitu. Nanti uangnya dibalikin ke AM masing-masing. Dari AM 50% ke anak pokok. 100 ribunya akan dibelanjakan untuk hadiah umroh seperti kismis, air zam-zam itu akan dibelanjakan di Tanah Abang ya. Ah, itu adalah keluhan ibu-ibu, keluhan emak-emak itu. Oke, yang kemarin sudah jadi tinggal diambil saja. Nah, untuk biaya pengambilan dikenakan uang transport sebesar 520 ribu gitu ya. Karena mengambilnya pakai mobil Porsche, bensinnya mahal, nyewanya juga mahal. Tambahan firnya nggak ada tambahan. Kemarin mengalami kejadian-kejadian aneh, spiritual. Apa mau di rukia online aja? Rukia online ya, rukia online ya. Istighfar dulu, istighfar dulu, istighfar. Itu keluhan emak itu kayaknya tuh. Oke, 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 oke. Nanti akan kita infoin semua-muanya ke grup cabang aja ya, berarti ya. Enggak terima pertanyaan lagi. Danisa mau nanya apa Danisa nih?
Oke, pertanyaan kita tutup, kita close semuanya. Kita akan selesaikan dengan pembacaan doa, zikir, tahlil dan yasinan akan dipimpin oleh Syekh Iki. Ya. Yeah. Syekh Luis ya. Syekh Oke. Ki kan ada filter walid Ki di inian Ki. Ada filter walid kan? Pakai Ki, pakai Ki. Ada, coba dah. Dah, doa dulu dah, doa dulu dah. Ini memori gua kepenuhan ini 36 menit itu setara dengan 6 giga sekali briefing. Lumayan. Bayangkan coba itu. Masya Allah. Memori Ustadz kepenuhan. Ah, ya, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Oke. Jazakallah khairan